Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Fanada'ullaha tabaraka wa ta'ala. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma amin. Tayyib. Sanwasil ma tawaqqafna fi liqa'ina al-madhi. Kita akan melanjutkan apa yang sempat terhenti pembahasan kita di pertemuan yang lalu, yaitu membahas tentang persoalan seputar Ramadan. Nah, tetapi sebelum kita melanjutkan ke persoalan yang baru, kita akan memurojaah terlebih dahulu, yaitu mengenai al-hamil wal murdi' idza khafata ala anfusihima aw ala waladayhima fa hukmuha hukmul marid. Jadi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, jika ditakutkan ketika dia puasa, maka puasa tersebut akan memudaratkan dirinya atau memudaratkan sang bayi, baik yang ada di dalam kandungan ataupun yang sedang menyusui, fa hukmuhuma hukmul marid. Maka hukum keduanya adalah hukum seseorang yang sakit. Maksudnya yajuzu lahumal fitr, boleh bagi keduanya untuk tidak qada, mengganti puasa tersebut di hari yang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala wada'a 'anil musafir as-sawm. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi musafir itu saum, wa 'anil hamil abil murdi as-sawm, dan juga perempuan yang hamil atau murdi menyusui untuk puasa. Faja'ala al-musafir wal hamil wal murdi fi hukmin wahid. Di sini Nabi menjadikan musafir, al-hamil, perempuan yang hamil, dan perempuan yang sedang menyusui fi hukmin wahid, hukumnya satu. Artinya apa? Artinya boleh bagi mereka untuk tidak puasa, tetapi ya wajib atas mereka untuk mengqadha. Paham dong? Nah, Sebagaimana juga Ibnu Abbas pernah mengatakan, kata beliau, tuftirul hamil wal murdi fi Ramadan. Perempuan hamil dan perempuan yang menyusui itu boleh untuk tidak puasa Ramadan. Wa taqtadiyan siyaman wa la tut'iman. Dan mereka mengqadha puasa mereka dan tidak membayar fidyah. Jadi, Ustaz ulangi, hukum untuk perempuan yang hamil dan juga murdi, menyusui, ya, mereka boleh tidak puasa, dan atas mereka qadha, mengganti puasanya di hari yang lain dan tidak membayar fidyah. Dalilnya tadi sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu mengenai al-mughma alaih. Seseorang yang pingsan, la yakhlu min halain, keadaannya hanya dua. Al-hala al-ula, keadaan yang pertama, an yughma alaihi jami'un nahar. Orang yang pingsan selama siang Ramadan. Maka ketika dia puasa, apakah puasanya sah atau tidak? Ada orang nih, ya, dia selama siang Ramadan pingsan, puasanya sah atau enggak? Fala yasihhu shaumuhu, ya, saumnya tidak sah. Kenapa? Li'anna shaum asy-syar'i ibarah 'anil imsak ma'aniyah. Karena puasa itu, ya, membutuhkan niat, walam yujad dzalika minhu, dan enggak ada niat tersebut pada orang yang pingsan, ya. Jadi ini kalau kondisinya selama siang Ramadan, sepanjang siang Ramadan,
dia pingsan, maka puasanya tidak sah. Wa yajibu alaihi al-qada. Maka apa yang wajib atasnya? Apakah membayar fidyah atau qada? Wajib atasnya membayar qada. Li'anna muddatahu la tatul ghaliban. Karena jarak orang yang pingsan itu tidaklah sepanjang masa, ya. Enggak selama-lamanya. Falam yazul bihi at-taklif. Maka kewajiban syariat, ya, itu tidak hilang darinya. Nah, bi khilafil majnun. Berbeda dengan orang gila. Kalau orang gila itu beban syariat terkena baginya atau tidak? Tidak. Tetapi kalau orang yang pingsan, beban syariat masih dapat. Paham toh? Kenapa? Ya, karena majnun ini biasanya sepanjang masa. Kalau orang pingsan itu, ada nggak orang pingsan setiap masa, setiap waktu? Tidak ada. Ada saatnya dia sadar. Oleh karenanya beban syariat, ya, tetap masih ada pada dirinya. Maka wajib baginya qada. Paham toh? Kalau majnun gimana Ustaz? Apakah wajib baginya qada? Nanti akan kita bahas. Baik. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, an yafiq juz'an minan nahar. Orang yang pingsan, ya, dia sadar di sebagian siang Ramadan. Kalau yang pertama tadi sepanjang siang Ramadan dia pingsan, maka puasanya tidak sah. Ini dia hanya sebagiannya saja. Paham tuh? Paham tuh? Nah, maka apa? Fayasihhu shaumuhu. Maka puasanya sah. Kenapa sah? Diwujudi qasdil imsak. Karena ada niat menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu kalau kondisinya orang yang pingsan tidak sepanjang siang Ramadan. Ya, paham toh? Tetapi sebagiannya saja. Paham toh? Kama law nama baqiya yaumihi. Sebagaimana orang yang tidur, ya, orang yang tidur. Ya, orang yang tidur itu dia nggak mungkin tidur dari pagi sampai ke petang, tidur terus, ya kan? Itu dua kondisi orang yang pingsan. Wal majnun fil mughma alaihi fil halain. Dan orang gila, ya, dia seperti orang yang pingsan di dalam kedua keadaan ini. Illa annahu la yaqdi fil hal al-ula. Kecuali, ya, perbedaannya itu, ya, majnun ini tidak mengqadha puasanya di kondisi pertama. Tadi kan kita bilang bahwasanya orang yang pingsan di sepanjang siang Ramadan, ya, maka wajib atasnya apa? Qadha. Kalau majnun tidak. Kenapa? Li zawali taklif. Karena beban syariat telah hilang darinya. Paham tuh? Paham tuh? Nah, sekarang orang yang tidur, Ustaz, kayak mana kalau ada orang yang tidur sepanjang siang Ramadan? Idza nama jami'un nahar masalan, maka puasanya sah atau tidak? Sahha shaumuhu bila khilaf. Puasanya sah. Kenapa sah? Li'anna an-naum 'adah. Karena tidur itu adalah kebiasaan. Berbeda dengan pingsan tadi. Pingsan tadi bukan kebiasaan. Ada orang kebiasaannya pingsan? Ada, ya. Berbeda halnya dengan tidur. Kalau tidur itu karena dia kebiasaan, walaupun dia tidur sepanjang siang Ramadan, maka puasanya tetap sah. Walaupun kayaknya agak sulit, ya. Dari pagi sampai ke petang itu tidur, kayaknya agak sulit, ya.
Sebagaimana orang yang tidak tidur capek, orang yang tidur juga sepanjang siang juga, ya, dari pagi sampai ke petang juga capek. Nah, sekarang permasalahan yang lainnya, ya, yaitu apakah puasa membutuhkan niat? Nah, ya, tidak ada yang meragukan bahasanya puasa membutuhkan niat. La yasihu shaumun illa biniyah. Puasa itu enggak sah kecuali dengan niat. Insyaallah hadisnya semua kita di sini sudah hafal. Innamal a'malu bin niat. Amalan itu tergantung dengan niat. Ya. Fayajibu an yanwiya annahu yasum min Ramadan aw min qada'ihi aw nadar aw kafarah. Maka ya, wajib bagi orang yang ingin puasa Ramadan, puasa qada Ramadan, puasa nadar, puasa kafarah, wajib baginya untuk berniat. Nah, sekarang permasalahannya, puasa Ramadan ini niatnya harus di malam hari atau boleh di siang Ramadan? Sekarang kita bahas. Yajibu an takuna niyatu shaumil fardhi minal layl. Jadi kaidahnya wajib berniat bagi puasa yang wajib itu di malam hari. Puasa Ramadan wajib, artinya kalau ada orang yang ingin puasa Ramadan maka dia harus niat di malam hari. Wala farqa baina awalil lail wa waslihi wa akhirih. Dan enggak ada perbedaannya niat di awal malam, di pertengahan malam, dan di akhir malam. Intinya di malam hari dia niat. Paham toh? Nah, nanti akan kita bahas apakah harus setiap malam atau boleh berniat satu malam untuk semuanya. Nanti akan kita bahas. Nah, jadi Ustaz ulangi, la farqa baina awalil lail wa waslihi wa akhirih. Enggak ada perbedaan niat untuk puasa Ramadan di awal malam atau di pertengahan malam atau di akhir malam. Boleh. Paham toh? Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Siapa yang enggak niat puasa, yakni puasa yang wajib sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Antum dalam hadis ini qabla al-fajr, sebelum fajar. Artinya niat puasa Ramadan itu boleh di awal malamnya, boleh di pertengahan malamnya, boleh juga di akhir malamnya. Intinya sebelum fajar, qabla al-fajr. Paham toh? Falau nasiyan niyya aw ughmiya alaihi qabla al-ghurub hatta tala al-fajr lam yasih shaumuhu. Ustaz, kayak mana kalau orang yang lupa niat? Dia lupa untuk niat. Paham toh? Atau dia pingsan. Ya. Dia pingsan semenjak sebelum maghrib, ya, sampai setelah fajar. Nah, itu boleh nggak nanti dia bangunin langsung puasa? Lam yasih shaumuhu. Ya, puasanya tidak sah. Kenapa? Karena puasa itu membutuhkan niat, dan niat itu harus di malam hari. Boleh di awal, tengah, atau terakhir malam. Ya, jadi lam yasih shaumuhu li adami niyati siyam lailan. Kenapa puasanya itu enggak sah? Karena dia tidak berniat di malam hari. Baik, sekarang kita bahas. Apakah niat puasa Ramadan itu harus setiap malam? Atau boleh niat satu kali untuk setiap malam? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus setiap malam, dan ini adalah mayoritas para ulama, ya. Dan ada yang mengatakan insyaallah lalla ukhti, ya,
Kalau Ustaz nggak salah itu Al-Imam Malik. Ya, itu boleh 1 malam untuk setiap hari Ramadan. Paham dong? Untuk kehati-hatian, untuk kehati-hatian, ya, maka kita lakukan kedua-duanya. Kita berniat, ya, di malam hari Ramadan untuk setiap malam. Dan juga kita berniat di setiap malam. Fungsinya apa Ustaz? Fungsinya tatkala misalkan kita lupa, paham dong? Seandainya misalkan kita lupa, ya, maka niat kita yang pertama tadi ada, yaitu puasa untuk setiap hari. Niat sekali untuk setiap hari. Paham dong? Baik. Tujzi'u niyyah wahidah fi awal Ramadan li syahr kulli. Jadi permasalahannya sekarang, sah enggak niat sekali untuk setiap hari Ramadan? Tujzi niyyah wahidah fi awali Ramadan li syahr kulli. Boleh niat satu kali di awal Ramadan untuk seluruh bulan, untuk satu bulan itu boleh, ya. Walaupun yang Ustadz bilang tadi afdolnya kita lakukan dua-duanya. Tentu seandainya kita lupa, manfaatnya niat yang ini yang satu kali untuk sebulan, ya, itu ada. Tentu. Tetapi ada syaratnya. Niat yang satu kali ini tadi ada syaratnya. Satu kali untuk satu kali untuk satu bulan ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yafsahha au yaqta asyam bi fitr. Jadi syaratnya ada 2. Selagi dia tidak membatalkan niat tersebut, yang kedua dia tidak batal puasanya. Paham dong? Ya. Jadi selagi dia tidak membatalkan niatnya atau dia tidak membatalkan puasanya, kok harus harus nggak boleh batal puasanya? Kenapa? Li'anna shiyam Ramadan ibadah wahidah. Karena puasa Ramadan itu ibadah satu kesatuan. Jadi walaupun jumlahnya 29 hari misalkan, ya, puasa Ramadan itu ibadahnya satu kesatuan. Paham dong? Makanya ketika ada orang misalkan niat, dia condong kepada pendapat yang boleh niat untuk 1 bulan, ya, maka misalkan dia condong ke pendapat tersebut, dia tidak, apabila dia membatalkan puasanya, ada puasa yang batal, maka dia harus niat kembali. Paham dong? Nah, itu 2 syaratnya, ya. Baik, tetapi Ustaz ulangi, al-afdal, ya, kita lakukan dua-duanya. Manfaatnya apa? Seandainya lupa kita untuk berniat di setiap malam Ramadan, ya, ada niat yang pertama tadi, ya, bahwasanya niat sekali untuk setiap malam, untuk setiap hari Ramadan. Paham tuh? Baik, ini yang berkaitan niat untuk puasa yang wajib, seperti Ramadan, qadha tadi. Paham tuh?
Sekarang permasalahannya, apakah wajib niat itu dari malam hari untuk puasa yang sunnah? Antum? Seperti puasa sunnah apa? Puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud. Ya? Boleh enggak? Niatnya enggak dari malam. Boleh. Yasimu shauman nafil bi niyati minan nahar. Boleh bagi puasa yang sunnah itu niatnya di siang hari. Hah? Tetapi ada syaratnya. Apa itu? Bisyartin alla yakun waqa'a fi ma yufsidu shaum min aklin wa syurbin wa nahwihima. Syaratnya hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, seperti minum, atau kalau orang yang sudah menikah jima, ya. Hal-hal yang membatalkan puasa ini belum dia lakukan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Aisyah, ya, ibunda kita pernah mengatakan apa? Dakhala alayya an-nabi dzata yaumin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Rasul pernah datang kepadaku pada suatu hari. Faqala, Rasul mengatakan, hal indakum syai'? Apakah kalian memiliki sesuatu untuk dimakan? Faqulna la. Kami mengatakan tidak. Qala fa inni idzan shaim. Lalu Rasul mengatakan, ya, maka aku puasa. Puasa sunnah, ya. Ingat, ini puasa sunnah. Jadi di sini Nabi, ya, berniat di siang hari. Paham toh? Jadi kalau puasa sunnah boleh untuk tidak berniat di malam hari. Tapi kalau puasa wajib harus niat di malam hari. Ya. Satu kali niat untuk 1 bulan atau setiap malam? Afdolnya dua-duanya. Paham toh? Dan kalau ada orang yang condong dengan pendapat 1 kali untuk semuanya, ya, syaratnya ada 2 tadi, ya. Sudah kita sebutkan. Baik. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita pada sore hari ini, ya. Tolong diperhatikan baik-baik apa yang telah kita bahas tadi. Lebih dan kurangnya Ustaz minta maaf, kepada Allah Ustaz mohon ampun. Apabila nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan, ya. Sekarang kita akan bersiap untuk berbuka puasa. Semoga bermanfaat. Nakhtatim liqa'ana bi qiraati alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.